Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Seminuman setelah kepergian Arya Dwi Pangga yang meninggalkan kenangan pada para prajurit Majapahit yang berada di sana, khususnya Senopati Randu Ijo yang sudah tak bisa lagi menikmati indahnya alam. Tercipta suasana hening yang cukup lama di depan rumah Ki Danu kepala pedukuhan Woro Wetan. Sekelebat sosok bayangan yang melompat keluar dari dipan bale-bale bambu di depan rumah Ki Danu, membuat Daka Prana terkejut hampir pingsan, karena sosok bayangan itu berdiri tepat di depannya. "Aduh biung!" teriak Daka Prana saat terkejut. Sosok itu lalu membalikkan tubuhnya, berdiri dengan anggun dan berwibawa layaknya seorang panglima perang dengan sorot mata beningnya yang tajam. "Hamba Gusti Senopati," sapa Daka Prana setelah melihat sosok bayangan yang ada di depannya. Dengan segera Daka Prana mengubah posisinya yang sedari tadi rebahan di depan kepala tengkorak Senopati Randu Ijo. Memyadi berlutut menunduk takzim memberi hormat. Sekar Kirana yang sudah terlepas dari pengaruh totokan Arya Dwi Pangga, segera mendekati arena pertempuran Arya Dwi Pangga dengan Senopati Randu Ijo. Setelah melihat yang menjadi korban dari pertempuran itu adalah Senopati Randu Ijo, dia agak ngeri melihat akibat dari ajian Batara Durja yang sudah dikuasain Arya Dwi Pangga. Setelah Senopati Randu Ijo tewas di tangan Arya Dwi Pangga, otomatis tampuk pimpinan rombongan para prajurit Majapahit yang berada di situ beralih pada dirinya. Dia tak ada niat untuk mengkhianati kerajaan Majapahit, kerajaan tempat dia mengabdikan diri. Tugas negara tetap dia lakukan. Hal pribadinya dengan Arya Dwi Pangga segera dia pendam. Dia sudah tahu tempat persembunyian Raden Jasawiret yang benar. Tugas yang diembannya adalah menemukan Raden Jasawiret hidup-hidup dan membawanya ke kota Raja Majapahit. Mendengar bahwa Raden Jasawiret terluka sangat parah dan dalam kondisi kritis, Sekar Kirana harus segera ke Goa Batu yang mulut goanya tertutup batu besar untuk menyelamatkan nyawa Raden Jasawiret. Daka Prana, panggil keempat kepala kesatuan termasuk kesatuan prajurit pendam. Perintah Sekar Kirana pada Daka Prana yang ada di hadapannya. "Hamba Gusti Senopati." Balas Daka Prana dan berlari ke arah kelima kepala kesatuan yang ada di barisan paling depan. Seperempat minum kemudian, 6 kepala kesatuan Batara Bayu sudah berada di hadapan Sekar Kirana. "Mari kalian berenam, ikut saya ke dalam rumah Ki Danu," perintah Sekar Kirana. Malam sudah mulai larut, suara-suara serangga memenuhi sekitaran rumah Ki Danu. Udara malam mulai terbawa angin-angin yang sedari tadi menari-nari di hamparan tanaman-tanaman palawija. Sinar rembulan kembali jatuh menerangi tempat itu, selepas tertutup oleh awan-awan yang berarak-arak di langit malam. Kerlap-kerlip cahaya putih bintang-bintang turut meramaikan malam itu di pedukuhan Woro Wetan. Di bale-bale bambu rumah Ki Danu, Sekar Kirana mulai mengubah strategi pada keenam kepala kesatuan. Hal itu dilakukan karena tidak mungkin membawa Raden Jasawiret ke Padepokan Sekarwangi karena Raden Jasawiret terluka parah. "Daka Prana, ikut saya ke Goa Batu itu untuk melihat kondisi Raden Jasawiret." Perintah Sekar Kirana pada Daka Prana. "Hamba Gusti Senopati," balas Daka Prana lalu melangkah ke barisannya untuk mempersiapkan kesatuan yang dia pimpin kembali ke tebing-tebing di tepian Sungai Woro Wetan. "Saya tidak bisa berlama-lama lagi. Purwa, kamu harus segera ke Padepokan Sekarwangi, membawa para tawanan yang masih bugar," perintah Sekar Kirana pada Purwa kepala kesatuan yang mengurus para tawanan yang masih bugar. "Hamba Gusti Senopati," balas Purwa lalu pergi ke barisannya untuk segera mengambil para tawanan yang ia tempatkan di hamparan rumput hutan wulung yang tak jauh dari rumah Ki Danu. "Mahisa, kamu bawa ke sini para tawanan yang terluka. Segera buat tenda-tenda perawatan. Jangan lupa,
para tawanan itu harus diobatin. Gunakan obat-obat yang kalian bawa. Lalu kirim 1 orang prajuritmu yang paling cepat larinya. Kabarkan pesan ke Patih Gajah Mada tentang situasi di sini dan minta didatangkan tabib ke sini. Perintah Sekar Kirana pada Mahisa kepala kesatuan yang tugasnya merawat para tawanan yang sakit dan terluka. Hamba Gusti Senopati, balas Mahisa lalu meninggalkan balai-balai bambu itu dan tak lama kemudian, nampak rombongan dari Mahisa sudah bergerak ke arah hutan Wulung menyusul Purwa temannya. Tak lupa, Mahisa memerintahkan seorang prajuritnya ke Sekarwangi yang sudah ia bekali dengan pesan di atas daun lontar yang dibawa si prajurit itu. Cakara dan Gentala, kesatuan kalian berdua tetap di posisi pembersihan di pedukuhan ini dan 4 pedukuhan sekitarnya. Kesatuan Caraka di bagian utara dan barat sedangkan kesatuan Gentala di bagian timur dan selatan. Malam ini, istirahatkan kesatuan kalian di posisi masing-masing dan tetap bergiliran berjaga-jaga. Para prajurit sisa-sisa pemberontak bisa saja malam-malam melarikan diri dari 5 pedukuhan ini. Segera laksanakan perintah Sekar Kirana pada Cakara dan Gentala. Hamba Gusti Senopati, balas Cakara dan Gentala bersamaan lalu seperti yang lain. Mereka mengatur kembali barisannya dan bergerak mengikuti perintah Senopati Sekar Kirana. Nah sekarang giliran Paman Kawanda. Saya minta kesatuan pendam dibagi 4. Bagian ke-1 segera mengurus jenazah Senopati Randu Ijo dan dibawa ke Padepokan Sekarwangi malam ini juga. Bagian kedua, segera buat dapur umum di samping kanan halaman depan rumah ini. Malam ini harus selesai. Pergunakan bahan-bahan makanan dari hasil kebun di depan, samping dan belakang rumah ini. Malam ini semua prajurit bisa menikmatinya. Kirimkan makanan ke kesatuan yang dipimpin Caraka dan Gentala. Selanjutnya bagian ketiga, berisi prajurit-prajurit pilihan dari kesatuan pendam. Posisikan mereka di 8 penjuru mengelilingi sekitaran tempat ini, mulai dari ujung jalanan yang nampak dari sini. Dan bagian keempat atau terakhir, tugas mereka menjaga tawanan yang kita temukan malam ini maupun esok hari, karena Purwa membawa para tawanan hari ini ke Padepokan Sekarwangi dan Mahisa mengobatin para tawanan yang terluka di sini. Hamba Gusti Senopati, balas Kawanda. Setengah minum kemudian, Sekar Kirana sudah di atas kuda perangnya. Di sampingnya ada Daka Prana dan di belakang mereka ada para prajurit yang dikepalain oleh Daka Prana. Mereka langsung ke goa batu yang ditutup batu besar di bagian barat tebing tepian Sungai Worowetan. Salah satu prajurit memberitahukan Daka Prana tentang goa batu tersebut yang mereka temukan menjelang petang. Dengan kesaktiannya, batu besar penutup mulut goa bisa diangkat oleh Sekar Kirana. Semua prajurit yang ada di situ terpukau melihat Senopati Sekar Kirana begitu mudah mengangkat batu besar itu. Setelah menemukan Raden Jasawiret yang terbaring tak sadarkan diri, Sekar Kirana memerintahkan Daka Prana membuat tandu untuk membawa Raden Jasawiret ke rumah Ki Danu. Berbekal ilmu pengobatan dari Resi Winata gurunya, di rumah Ki Danu, Sekar Kirana mulai mengobatin Raden Jasawiret yang terluka sangat parah oleh ajian Sabda Naga Puspa Kresna.